Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya mau melanjutkan lagi menyambut Jumat Agung dan Paskah di tahun ini. Dan topik kita pada kesempatan ini adalah kuasa darah Yesus. Kuasa darah Yesus ya, tidak hanya sekedar slogan atau orang-orang Kristen yang suka latah yang kemudian menyebutkan darah Yesus, darah Yesus. Mungkin sedang ketakutan sesuatu lalu kemudian darah Yesus. Terkejut dengan sesuatu kemudian darah Yesus. Dan darah Yesus tidak sekedar apa yang kita ngerti secara dangkal. Karena sesungguhnya hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan itu terkait dengan darah Yesus. Nah, pada kesempatan ini bicara tentang kuasa darah Yesus, di mana unsur yang sangat penting di dalam penyaliban dan kematian Yesus Kristus adalah di dalam darah terdapat nyawa. Nyawa adalah tentang keseluruhan daripada hidup itu sendiri. Nah, Matius pasalnya yang ke-26 ayatnya yang ke-28 demikian firman Tuhan, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Yang pertama, oleh darah Yesus Kristus kita diampuni dari dosa. Mungkin ini berita yang Anda anggap nggak luar biasa, pastor biasa dengernya. Iya, biasa dengernya, tetapi pemahaman ini harusnya memberi Anda dan saya pengertian yang kemudian mempengaruhi kelakuan Anda dan saya. Di mana oleh darah Yesus Kristus kita diampuni dari dosa. Pengampunan di dalam bahasa Yunaninya adalah aphesis, yang punya arti membebaskan dari hukuman, di mana kuasa darah Yesus Kristus lebih besar dari dosa manusia, dan setiap kita yang percaya dibebaskan dari hukuman. Karena itu mulai sekarang jangan lagi membebani pikiranmu dengan hukuman. Jangan lagi mulai sekarang membebani perasaanmu dengan hukuman. Jangan lagi membebani tindakanmu dengan hukuman. Maksudnya bagaimana? Yang pertama, bicara tentang oleh darah Yesus Kristus kita diampuni dari dosa, yaitu mulai sekarang jangan lagi membebani pikiranmu dengan hukuman. Palingkan pikiran kita dari apa yang dipikirkan orang lain tentang kita. Karena ini yang disebut dengan membebani pikiran dengan hukuman. Karena kita sibuk dengan memikirkan apa yang orang lain pikir tentang kita. Oleh karena itu, mari fokuskan pikiran kepada perkara yang kekal. Firman Tuhan katakan, pikirkanlah perkara yang di atas. Diterjemahkan dengan berpikirlah yang benar, pikirkan yang mulia, pikirkan yang suci, pikirkan yang manis, pikirkan yang sedap didengar, pikirkan yang disebut kebajikan, dan pikirkan yang patut dipuji. Nah, mulai sekarang jangan lagi membebani perasaanmu dengan hukuman. Seperti apa sih perasaan yang terhukum? Perasaan yang sibuk untuk diterima oleh orang lain. Karena itu palingkan perasaanmu dari penerimaan orang lain terhadap dirimu. Banyak kali orang terjebak dengan beban perasaan terhukum, dengan jalan akhirnya tidak menjadi diri apa adanya karena sibuk untuk melakukan apa saja supaya orang lain bisa terima dia. Karena itu mari fokuskan perasaan kita kepada perasaan Kristus. Perasaan Kristus, di mana kita membangun perasaan yang dimulai dari menerima kasih Allah, bahwa kasih Allah itu sempurna buat Anda dan saya, bahwa Anda dan saya dikasihi Tuhan itu adalah sempurna, karena itu membuat Anda dan saya bertolak dari sana harusnya sanggup mengasihi dan sibuk terus-menerus mengasihi tanpa kecanduan untuk dikasihi oleh orang lain. Lalu kemudian mulai sekarang jangan lagi membebani tindakanmu dengan hukuman. Seperti apa sih tindakan yang dibebani oleh hukuman? Karena orang-orang yang akhirnya menjadi takut salah. Karena takut salah akhirnya bikin salah lebih banyak. Karena itu palingkan perasaanmu dari takut salah. Karena itu bukan sikap pertobatan.
Sikap pertobatan itu mengupayakan untuk terus mengejar kesenangan hatinya Tuhan. Karena perbaikan-perbaikan akan terjadi kalau sikapnya adalah sikap pertobatan. Tapi mereka yang nggak paham tentang yang namanya sudah diampuni, akhirnya bikin apa-apa takut salah. Saudara, Anda dan saya sudah diampuni. Darah Kristus mengampuni kita dari dosa. Karena itu berusahalah menyenangkan hati Tuhan dalam setiap tindakan. Yang kedua, Roma 5 ayat yang ke-9 tertulis demikian. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Saya highlight, dibenarkan oleh darahnya. Oleh darah Yesus Kristus, kita dibenarkan. Dalam bahasa Yunani digunakan kata dikaio, ya, yang memiliki arti merubah menjadi tidak bersalah. Darah Kristus itu membuat status hukum kita di hadapan Tuhan itu menjadi tidak bersalah. Oleh darah Kristus kita yang percaya disebut sebagai orang benar. Nah, dengan demikian marilah kita hidup benar. Nah, kita memang sudah diterima apa adanya. Namun bukanlah sikap yang benar untuk hidup sekedarnya di hadapan Tuhan yang sudah membenarkan. Dengan demikian, jadilah suka akan kebenaran. Suka mendengarkan, suka mempelajari, suka melakukan, suka mengajarkan. Kenapa? Karena Anda dan saya oleh darah Kristus sudah dibenarkan. Seringkali saya ulang-ulang mengingatkan kita jemaat Tuhan, suka bernyanyi buat Tuhan, suka berdoa, tapi nggak suka firman, Anda nggak benar itu. Puji-pujian semangat, berdoa ngikut, dengar khotbah tidur. Ya. Kamu nggak paham kuasa darah Kristus kalau begitu. Karena oleh kuasa darah Yesus Kristus kita dibenarkan. Karena itu mari fokus untuk hidup benar. Nah, orang yang fokus untuk hidup benar tidak sibuk dengan kesalahan orang lain. Karena itu mari hidupi karya daripada darah Kristus yang membenarkan Anda dan saya. Dan akhirnya dari Ibrani selanjutnya ayat pasal 13 ayat yang ke-12 itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Ya, menguduskan umatnya. Oleh darah Yesus Kristus kita dikuduskan. Ini bukan sesuatu yang tidak bisa dipahami tanpa menginjak bumi. Ya. Oleh darah Kristus, Yesus kita ini dikuduskan. Ya. Di dalam bahasa Yunani gunakan kata hagiazo. Ya. Hagiazo itu artinya membuat menjadi kudus. Oleh darah Yesus Kristus, Dia membuat Anda dan saya menjadi kudus. Ya. Dikuduskan, yang tadinya najis dijadikan kudus di hadapannya. Saudara nggak main-main untuk urusan tidak kudus ini, karena gambaran jelas dari perjanjian lama, mereka yang masuk dalam golongan tidak kudus yang disebut dengan najis, itu secara fisik harus menggunakan jubah yang kategorial najis. Maka kalau ada orang-orang yang mau dekat dengan dia harus berteriak, najis, najis. Ya, bayangkan ini aturannya di dalam perjanjian lama demikian. Maka dari itu ketika ada perempuan yang sakit pendarahan selama 12 tahun, Anda bisa bayangkan berarti 12 tahun dia najis. Dan ketika dia berkata dalam hatinya,
kalau nanti Yesus lewat, asal ku jamah saja jubahnya aku pasti sembuh, adalah tidak mudah untuk menjamah jubah Yesus bagi mereka yang najis. Karena kerumunan orang pasti akan mendorong yang najis ini. Nah, namun mujizat itu terjadi. Nah, bicara tentang darah Kristus menjadikan Anda dan saya kudus. Ya. Dikuduskan itu menjadikan kita memiliki hubungan yang dapat terhubung dengan Allah. Karena sekali lagi tidak semua yang punya hubungan dapat terhubung. Masih ingat lagu Open the Eyes of My Heart, Lord? Ya. Bahkan ayatnya mengatakan, tanpa kekudusan tidak seorang pun dapat melihat Allah. Pengenalan akan Tuhan, mengerti tentang apa yang Tuhan kerjakan, merasakan dan mengalami Allah bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, itu butuh kekudusan. Karena tanpa kekudusan kita tidak paham bahwa Allah sedang bekerja. Nah, kudus ya juga punya arti dipisahkan, disendirikan untuk Tuhan. Sehingga kita dapat melayaninya. Karena sesungguhnya melayani Tuhan bukan sekedar melayani kegiatan-kegiatan rohani. Sesungguhnya melayani Tuhan adalah melayani hatinya Tuhan. Nah, dalam hal ini karya Kristus ya, yang menjadikan Anda dan saya kudus. Karena itu jangan berhenti sampai hidup yang dikuduskan. Ya. Mari karena karya Kristus itu selalu memiliki tujuan. Anda dan saya oleh karya darah Yesus Kristus bukan sekedar dikuduskan, tapi Tuhan punya tujuan kenapa Dia menguduskan Anda dan saya. Dan salah satunya adalah hidup kita ini dikhususkan bagi Dia. Jadi luar biasa Dia Alfa dan Omega yang menyelesaikan awal sampai dengan akhirnya, yang membuat Anda dan saya yang nggak mampu ini jadi mampu untuk menyenangkan Dia, dikhususkan bagi rancangannya, di tiap-tiap rencananya pada setiap orang yang dipanggilnya, Anda dan saya tentunya. Nah, siapapun yang mempercayai konsep dikuduskan oleh darah Yesus harus mengerti bahwa sejak saat Anda dan saya percaya kita dikuduskan oleh darah Kristus, saat itu juga hidupmu, hidupku bukan untuk hidup kita sendiri karena kita menjadi miliknya. Melainkan kita ini menjadi persembahan yang kudus bagi Allah. Keseluruhan tentunya. Tubuh, jiwa, dan roh menjadi persembahan yang kudus bagi Allah. Itulah tujuan kenapa darah Kristus menguduskan Anda dan saya. Nah, yang berikut dari Efesus pasalnya yang pertama ayatnya yang ke-7 tertulis demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Penebusan oleh kuasa darah Yesus. Anda dan saya, kita ditebus. Kita dibayar lunas. Ya, waktu sebelum pesan Tuhan yang kali ini disampaikan, kita membahas tentang hidup yang sudah dibayar lunas. Nah, penebusan dalam istilah bahasa Yunani adalah apoletrosis, yang artinya tindakan menebus seluruhnya. Tidak setengah-setengah, tetapi seluruhnya. Di mana penebusan adalah istilah yang diambil dari dunia pegadaian. Bahkan ex agorazo, kata yang digunakan adalah membeli lunas dari pasar budak. Ya, di mana Anda dan saya oleh tindakan penebusan dari karya darah Kristus Yesus tersebut menjadikan Anda dan saya orang yang dimerdekakan dari kepemilikan iblis. Ya. Dari bawah kuasa dosa. Karena itu kita yang sekarang menjadi percaya tidak lagi bisa sembunyi di balik
kuasa dosa, karena dosa tidak lagi berkuasa atas Anda dan saya, karena kita sudah ditebus, sudah dibayar lunas. Bukan supaya hidup sendiri suka-sukanya, tapi ditebus menjadi milik Tuhan. Nah, istilah menebus atau lunas dibayar bukan hanya terhadap tindakan pembayarannya, namun juga keseluruhan yang ditebus. Artinya, masa lalumu sudah diselesaikan. Ya. Artinya, masa depan kita sudah beroleh jaminan. Artinya, tubuhmu seluruhnya menjadi miliknya. Artinya, jiwamu seluruhnya menjadi miliknya. Dan rohmu seluruhnya menjadi miliknya. Lunas. Seluruhnya Anda dan saya adalah milik Allah. Kuatkan hatimu, karena siapa yang menjadi miliknya akan mengalami semua penyempurnaan, provide yang daripada Tuhan. Dicukupkan buat Anda dan saya, karena kita miliknya. Nah, yang berikut dari Roma 3 ayatnya yang ke-25, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman. Dalam darahnya, hal ini dibuat untuk menunjukkan keadilannya. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Nah, yang kelima, oleh darah Yesus Kristus, kita didamaikan dengan Allah. Namun saya lanjutkan dulu ayat berikutnya dari Ibrani 10, ayat 19 sampai 20. Jadi, saudara-saudara, oleh darah Yesus, kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Pendamaian, ya, oleh darah Yesus Kristus kita didamaikan dengan Allah. Perlu didamaikan, karena siapa yang tidak menjadi milik Allah adalah seteru Allah. Siapa yang menjadi seteru Allah berarti bukan sekutunya. Kalau menjadi seteru berarti menjadi pihak lawan, dan tidak ada seorang pun yang hidupnya berkemenangan melawan Allah. Dengan demikian, siapapun yang menjadi seteru Allah, dia akan hidup di dalam kekalahan, kalah dalam segala hal. Dan di dalam Yesus Kristus Tuhan, puji Tuhan, Anda dan saya didamaikan dengan Allah oleh darah yang luar biasa itu. Karena itu, pendamaian di dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata hilasterion. Hilasterion itu artinya perbaikan hubungan. Yang tadinya seteru Allah, didamaikan oleh darahnya. Direkonsiliasi menjadi anak Allah. Yang mana rekonsiliasi ini membuat Anda dan saya secara status, ya, di mana secara yuridis, status yuridisnya oleh iman Anda dan saya disebut anak Allah. Tapi secara de facto, ini dia. Ayat yang tadi kedua kita baca dari Ibrani 10 mengatakan bahwa tirai bait Allah terbelah dua setelah kematian Yesus Kristus di kayu salib. Artinya tidak ada lagi penghalang hubungan dengan Allah bagi diri sendiri, bahkan harusnya tidak lagi menjadi penghalang hubungan dengan Allah untuk orang lain. Maksudnya gini, Anda dan saya oleh darah Kristus sudah didamaikan dengan Allah. Maka harusnya di antara kita dengan Tuhan yang akhirnya direkonsiliasi, kita menjadi anak, hubungan kita dengan Tuhan itu menjadi baik, menjadi terhubung, dan tentunya orang-orang yang terhubung baik dengan Bapa di surga harusnya juga menjadikan orang lain melalui hidup kita terhubung dengan Tuhan. Yang aneh adalah kita ini mengaku sudah menerima benefit dari darah Kristus untuk urusan perbaikan hubungan, tetapi kita mengganggu hubungan orang dengan Tuhan.
Nah, ini sakit jiwa namanya. Nah, dalam hal ini terkait dengan hadiratnya, karena tirai terbelah, bait suci terbelah, dari kisah penyalipan yang punya urusan unsur dari darah Kristus, itu terkait dengan hadirat Tuhan. Saudara, dalam hal ini adalah hadiratnya dalam karakter Kristus. Jadi hadiratnya bukan lagi sekedar momentum event. Ya, di mana wah terasa banget ya ketika didoakan, terasa banget ya hadiratnya ketika kita hadir pada sebuah event KKR, tidak dibatasi itu lagi. Tapi Anda dan saya yang terus-menerus menikmati dan menghormati rekonsiliasi hubungan dengan Allah oleh karena darah Kristus, ya itu makin hari akhirnya kita makin diubahkan karena mengerti kebenaran, melakukan apa yang benar, dan terus-menerus tekun di dalam kebenaran itu. Sehingga Anda dan saya menampilkan karakter Kristus. Nah, menampilkan karakter Kristus inilah yang kemudian menjadikan Anda dan saya representatif dari hadirat Allah itu sendiri. Jadi harusnya hidup kita ini sampai pada level di mana Anda dan saya ada, di sana orang-orang merasakan hadirat Tuhan. Nah, hadiratnya oleh kondisi ini ditampilkan melalui karakter Kristus lewat hidup Anda dan saya. Sehingga keberadaan kita itu menjadi tethering, hotspot, ya, di mana Anda dan saya ada, di situ orang lain menjadi terhubung dengan Tuhan. Nah, yang terakhir yang keenam dari Wahyu 12 ayatnya ya ke-11. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Ya, saya highlight mengalahkan dia oleh darah anak domba. Dia di sini bicara iblis. Kata mengalahkan. Saudara, oleh darah Yesus Kristus kita beroleh kuasa mengalahkan iblis. Ya, ini yang keenam. Ya, yang terakhir. Di mana kata mengalahkan dalam bahasa Yunaninya adalah nikau. Ya, artinya menundukkan kuasa iblis. Jemaat Tuhan, pekerjaan iblis itu menuduh. Ya, menuduh dan membinasakan. Jadi jangan ambil pekerjaan iblis itu. Ya. Kalau Anda orang yang sudah diselamatkan tapi masih punya hobi membuat orang lain tertuduh, nah berarti Anda masih anak Tuhan yang melakukan pekerjaan iblis itu. Ya, karena firman Tuhan katakan pekerjaan iblis itu menuduh, ya, membinasakan. Ya, kalau sekarang dikenal dengan istilah pembunuhan karakter. Nah, darah Kristus yang dicurahkan itu membuktikan kasihnya besar untuk Anda dan saya. Ya, camkan baik. Kasihnya besar buat saya. Kasihnya besar buat Anda. Karena itu, berhentilah hidup dengan tuduhan-tuduhan iblis. Mari kita berdamai dengan hidup kita sendiri. Walaupun ada statement yang mengatakan musuh terbesar seseorang adalah dirinya sendiri. Saya nggak percaya dengan statement itu karena firman Tuhan memerintahkan Anda dan saya, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Bagaimana Anda bisa mengasihi sesama kalau Anda dan saya tidak mengasihi diri sendiri? Bagaimana mungkin kita bisa menerima sesama kalau kita tidak bisa menerima diri sendiri? Seperti kasih Kristus menerima Anda dan saya apa adanya. Ya, sudahlah Anda diterima Tuhan apa adanya dengan keadaanmu saat ini, dan karena itu makanya kita mau hidup lebih baik untuk menyenangkan Tuhan.
Hidungmu begitu dari sana sudah biar begitu, dagumu begitu sudah biar begitu. Jangan bikin aneh-aneh dengan tampilan dirimu. Sekarang terlalu banyak aplikasi yang menipu wajah-wajah orang. Ya, kita bisa saja ambil angle foto dari atas dari bawah supaya kaki kelihatan panjang, bahkan orang-orang sekarang wanita suka difoto dari sudut angle yang membuat dia kakinya jadi jenjang sampai akhirnya badan pinggang ke atas nggak sinkron dengan pinggang ke bawah, ya kayak jerapah begitu mau difoto. Ya, apapun itu, dengar, Tuhan mengatakan Anda yang terbaik sebagai diri Anda. Karena itu berdamailah dengan hidupmu sendiri. Percayalah bahwa kasih Tuhan itu cukup buat Anda dan saya. Bukan kekuatanmu, tapi kekuatan Tuhan. Kasihnya cukup kok buat Anda dan saya. Mari nikmati kemerdekaan hidup oleh anugerahnya. Segala yang memberi rasa takut itu bukan dari Tuhan. Setelah Anda dengar khotbah ini, darah Kristus. Ya. Jangan lagi ada yang nggak berani ke toilet malam-malam sendiri. Jangan lagi ada yang dalam perjalanan jarak jauh takut turun dari kendaraannya untuk menepi di pinggir hutan untuk Anda buang air kecil di situ. Ya. Karena takut ada yang tunggu, siapa mau tunggu-tunggu situ. Ya. Anda di saya diberi kuasa untuk menundukkan kuasa iblis, bukan dibolak-balik. Karena itu segala yang memberi rasa takut itu bukan dari Tuhan. Karena Tuhan memberi Anda dan saya roh yang mengerjakan keberanian. Mulai sekarang jangan berpikir, jangan berperasaan, berbicara, bertindak sembarangan. Ya. Karena sekalipun Anda dan saya diberi kuasa untuk menundukkan kuasa iblis, ingat, iblis tidak berhenti menampi Anda dan saya. Dalam hal kuasa perkataan, ya seringkali kita ngomong ini ya mungkin niat baik atau pahlawan atau bagaimana. Ya. Ada orang yang kita kasihi sakit terus kita bilang, Tuhan kalau boleh pindahin aja ke saya. Cuma Tuhan nggak suka mindahin penyakit orang ke orang lain. Ya. Tapi ingat, iblis dengar apa yang Anda dan saya ngomong. Ya. Kamu ngomong sembarangan, kamu pikir sembarangan, kamu berperasaan sembarangan, iblis tahu itu. Ya. Dan dia akan ambil itu untuk menjadi bahan tuntutan kepada Allah untuk hidup Anda. Maka dari itu waspada. Ya. Karena mulai sekarang mari hidup bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Karena kuasa untuk mengalahkan iblis sudah diberikan buat Anda dan saya. Namun, iblis selalu menunggu waktu yang tepat. Dan berita saat ini kiranya menguatkan Anda dan saya bahwa darah Yesus Kristus melakukan banyak perkara besar yang membuat hidup Anda dan saya dipulihkan, yang membuat setiap kita mampu mengalami Tuhan di dalam hidup kita. Sehingga hidup bukan sekedar hidup, tetapi hidup dalam kelimpahan hidup yang sesungguhnya. Dan percayalah, Tuhan senantiasa mengerjakan apa yang Dia sudah janjikan untuk masa depan yang penuh dengan harapan, rancangan yang bukan kecelakaan, dan darah Kristus mengerjakan itu semua bukan di akhir, tapi sejak awal dan dimulai dari Anda dan saya percaya. Tuhan Yesus memberkati.